Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah evaluasi kurikulum oleh dosen pengampu Ibu Dr. Ulfia Rahmi, SPD, MPD. Kami oleh kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Anissa Sardalina dengan NIM 20005078, yang kedua Feti Setiawati dengan NIM 20129275, yang ketiga Ilham Pratama Putra dengan NIM 20129038, yang keempat Lasti Rahmawinta dengan NIM 20129043, yang kelima Riri Afrilia dengan NIM 19022123, yang keenam Salsa Bila Suprihatin dengan NIM 20005096, dan yang ketujuh Welides Mayarni dengan NIM 20129221. 1. Konsep evaluasi kurikulum. Tiller dalam Hukum Malik berpendapat bahwa evaluasi kurikulum pada dasarnya adalah suatu proses untuk mengecek keberlakuan kurikulum yang harus diberlakukan ke dalam 4 tahap, yaitu evaluasi terhadap tujuan, pelaksanaan, efektivitas, dan hasil pelaksanaan kurikulum. Fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, perbaikan, yaitu untuk memperbaiki isi program, pelaksanaan, dan evaluasi itu sendiri. Di samping itu dapat digunakan untuk dasar pengembangan kurikulum yang akan datang. Yang kedua, penempatan, yaitu sebagai acuan untuk melihat hasil pembelajaran dari peserta didik sehingga kita dapat memetakan mereka dalam kelompok tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan kualitas kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, penyebaran, yaitu untuk hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan secara merata dan menyeluruh di setiap jenjang maupun wilayah, sehingga kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari jenjang maupun wilayah dan karakteristik sistem pembelajaran sebagai wujud implementasinya di lapangan. Yang keempat, penelitian dan pengembangan, yaitu untuk melihat dampak perubahan yang terjadi setelah kurikulum tersebut digunakan, sehingga kita dapat menyimpulkan apakah kurikulum perlu direvisi, bahkan dikembangkan atau tidak relevan lagi. Yang ketiga, model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama, evaluasi kurikulum model penelitian atau Research Evaluation Model. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikolog serta eksperimen lapangan. Yang kedua, model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan, goal or objective oriented evaluation model. Dalam model ini, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat tujuan atau kompetensi tertentu. Yang ketiga, model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan atau goal free evaluation model. Model ini dikembangkan oleh Michel Scriven yang cara kerjanya berlawanan dengan model evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Menurut pendapat Scriven, seorang evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjanya. Yang keempat, model campuran multivariasi. Model campuran multivariasi adalah strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari beberapa model evaluasi kurikulum. Yang kelima, model Evaluation Program for Innovate Curriculums atau EPIC. Model ini menggambarkan keseluruhan program evaluasi kurikulum dalam sebuah kubus. Kubus ini memiliki 3 bidang. Bidang pertama adalah perilaku atau behavior yang meliputi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Bidang kedua adalah pembelajaran instruction yang meliputi organisasi, materi, metode, fasilitas atau sarana, dan pendanaan. Bidang ketiga adalah kelembagaan institution yang meliputi guru, murid, administrasi, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, model CIIPP atau Context, Input, Process, and Product. Model ini dikembangkan oleh Schaffelbein tahun 1967 dan kawan-kawan di Ohio State University, Amerika Serikat. Model ini memandang bahwa kurikulum yang dievaluasi adalah sebuah sistem. Maka apabila evaluator telah menentukan untuk menggunakan model CIPP, maka evaluator harus menganalisis kurikulum tersebut berdasarkan komponen model CIPP. Yang ketujuh, model 10 brick
Thornberg mengemukakan adanya 3 tahap evaluasi kurikulum, yaitu pertama, tahap persiapan, yaitu menggambarkan secara spesifik pertimbangan dan keputusan yang dibuat. Yang kedua, tahap pengumpulan, yaitu memperoleh informasi yang diperlukan dan menganalisis dan mencatat informasi. Yang ketiga, tahap penelitian, yaitu membuat pertimbangan yang digunakan sebagai dasar keputusan. Yang kedelapan, model pendekatan proses. Evaluasi kurikulum model pendekatan proses ini tumbuh dan berkembang secara kualitatif yang menjadi pendekatan yang penting. Karakteristik model ini adalah kriteria yang digunakan untuk evaluasi tidak dikembangkan sebelum pelaksanaan atau evaluator berada di lapangan, serta evaluasi yang dilakukan terhadap kurikulum adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dalam bagian-bagian tertentu. Yang kesembilan, model evaluasi kuantitatif. Model kuantitatif ditandai oleh ciri yang menonjol dalam penggunaan prosedur kuantitatif untuk mengumpulkan data sebagai konsekuensi penerapan pemikiran paradigma positivisme. Yang ke-10, model evaluasi kualitatif. Ciri khas dari model evaluasi kualitatif adalah selalu menempatkan proses pelaksanaan kurikulum sebagai fokus utama evaluasi. Yang ke-11, model pengukuran atau measurement. Untuk memperoleh data yang akurat dan pengukuran merupakan alternatif yang mungkin dianggap lebih tepat jika dibandingkan dengan model lainnya. Yang ke-12, model penyesuaian atau congruence. Dalam model ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian untuk congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang diperoleh peserta didik, sehingga yang dijadikan objek penilaian adalah tingkah laku siswa. Yang ke-11, penerangan atau penyempurnaan. Illumination dari model ini pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program yang meliputi faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan, dan kelemahan program. Hasil evaluasi ditekankan pada deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi sebagaimana model sebelumnya untuk menyempurnakan program. 5. Masalah dalam evaluasi kurikulum. Norman dan Schmidt 2002 mengemukakan ada beberapa kesulitan dalam penerapan evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama, kesulitan dalam pengukuran, kedua, kesulitan dalam penerapan randomisasi dan double blind, yang ketiga, kesulitan dalam menstandarkan intervensi dalam pendidikan, yang keempat, pengaruh intervensi dalam pendidikan mudah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga pengaruh intervensi tersebut seakan-akan lemah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.